Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan kuliah mengenai histopatologi, terutama kajian terakhir untuk pertemuan sebelum UTS. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kelainan jaringan pada vaskular. Nah, ini kita bisa deteksi atau kita bisa amati menggunakan sediaan histologi dan beberapa riset atau penelitian yang notabene ingin melihat suatu kerusakan secara patologi. Itu banyak riset praklinis menggunakan hewan-hewan uji. Itu parameternya salah satunya adalah kerusakan pada jaringan-jaringan yang bervaskular. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan bervaskular? Kita akan langsung menuju ke materi. Oke, baik. Nah, jadi kalau kita ketahui yang namanya seluruh jaringan di dalam tubuh kita itu pasti tervaskularisasi karena fungsi dari kapiler darah itu adalah memberikan nutrisi dan memberikan suplai oksigen kepada setiap sel. Nah, ada suatu bentuk patologi atau penyakit di mana kemudian dia akan menyerang area-area yang bervaskularisasi, sehingga di sini nanti akan muncul suatu kelainan atau kerusakan pada jaringan vaskular tersebut. Saya berikan contoh misalnya kulit. Nah, kulit pun juga dia akan memiliki jaringan ikat yang tervaskularisasi. Itu juga nanti dia akan terjadi kerusakan jika ada suatu patologis yang kemudian menyerang. Atau misalnya rem ginjal, itu juga tetap ada kapiler darah di bagian dari ginjal tersebut. Bahkan di bagian pulmo, paru-paru, otak, dan lain sebagainya itu juga tervaskularisasi. Nah, dari sini kita akan mempelajari kelainan-kelainan atau kerusakan pada jaringan vaskular tersebut. Nah, ada bentuk edema, kemudian ada hemoragi, kemudian ada hipermia, dan ada kongesti. Sebenarnya banyak sekali contoh atau kelainan kerusakan, tetapi ini merupakan basic atau dasar yang kemudian akan menjadi suatu ciri-ciri patologi klinis, terutama ciri-ciri dari histopatologi yang bisa kita amati dengan cara melihat struktur dari jaringan tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan edema, hemoragi, hiperemia, kemudian kongesti? Nah, coba kita telaah satu persatu. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai fungsi dari vaskular, kemudian perannya seperti apa, dan bagaimana mekanisme secara fisiologis di dalam tubuh kita. Jadi yang pertama, mengenai kesehatan sel, sel yang sehat ataupun jaringan yang sehat, itu akan tergantung pada sirkulasi darah. Kenapa? Karena darah itu akan mengirimkan oksigen karena di dalam darah itu terkandung yang namanya eritrosit, dan eritrosit mengandung hemoglobin yang merupakan komponen untuk mengikat oksigen, dan nutrisi. Nutrisi ini diedarkan melewati plasma darah yang kemudian oksigen dan nutrisi tersebut itu dialirkan ke seluruh tubuh kita menuju ke sel-sel dimanapun sel itu berada, baik itu merupakan sel saraf, sel epitel, ataupun jaringan-jaringan ikat, dan sel-sel yang lain. Selain itu, ternyata darah ini memiliki fungsi dalam membuang sisa-sisa metabolisme, terutama sisa-sisa yang tidak penting di dalam sistem ekskresi di ginjal, kemudian eh, apa ya istilahnya tuh hasil-hasil degenerasi dari sel-sel hepatosit yang ada pada hati. Nah, dalam kondisi normal saat darah melewati kapiler tentunya protein-protein plasma itu tetap berada di dalam pembuluh darah. Jadi dia masih di dalam apa namanya sel endotel, dan terjadi sedikit pergerakan cairan dan elektrolit ke dalam jaringan. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman semua, kapiler-kapiler darah
atau pembuluh darah yang besar gitu ya, arteri dan vena, yang kemudian dia akan mengalirkan seluruh komponen-komponen darah tersebut, baik sel dan plasmanya, itu kemudian dia akan memberikan nutrisi. Nah, di sini dalam kondisi normal, protein itu tidak akan keluar atau tidak akan berpindah, atau sedikit mungkin kalau misalnya dia akan berpindah ke dalam jaringan. Jadi memang ada suatu proteksi di dalam pembuluh darah kita. Hanya saja keseimbangan-keseimbangan ini sering terganggu pada kondisi-kondisi patologi atau kondisi-kondisi di mana kita dalam keadaan sakit yang kemudian dia akan mengubah fungsi dari sel endotel. Kalau masih ingat kajian histologi mengenai kapiler darah itu ada suatu jaringan epitel yang kita sebut sebagai endotel, di mana kalau karakteristiknya dia mirip seperti epitel, tetapi dia penyusun dari kapiler darah, di mana sel endotel ini kemudian dia akan berubah fungsinya karena tadi dia mengalami gejala patologis atau suatu keadaan sakit. Nah, keseimbangan ini itu kemudian dapat meningkatkan suatu tekanan hidrostatik pada pembuluh darah atau dia dapat menurunkan kandungan protein plasma. Jika di dalam tubuh kita tekanan hidrostatik itu kemudian dia meningkat dan kandungan protein plasma itu menurun, maka salah satu yang kemudian timbul, gejala sakit yang timbul, itu akan menyebabkan suatu mekanisme yang kita sebut sebagai edema. Nah, apa itu yang dimaksud dengan edema? Sekitar 60% berat badan merupakan air dan 2/3 diantaranya berada di intraseluler atau di luar dari sel. Nah, edema ini merupakan suatu akumulasi atau suatu pengumpulan cairan interstisial di dalam jaringan yang abnormal tentunya. Jadi ada suatu cairan-cairan yang kemudian dia terkumpul di dalam jaringan. Padahal kita tahu bahwa eh, tadi plasma darah pun itu berada di dalam pembuluh darah atau di dalam kapiler. Pergerakan cairan antara vaskular atau kapiler dan rongga interstisial itu diatur. Jadi ada mekanisme pengaturan oleh dua daya yang berlawanan. Yang pertama, pengaturnya itu adalah tekanan hidrostatik dari pembuluh darah. Kemudian yang kedua, itu adalah tekanan osmotik koloid yang dihasilkan oleh protein plasma. Jadi ini ada mekanisme tekanan osmotik. Nah, kalau kita tahu bahwa pergerakan cairan tersebut itu kan dia akan bergerak di intrasel, yang kemudian nanti di sini ada pembuluh limfatik, kemudian di sini adalah kapiler darah. Jadi pengaturnya itu yang pertama adalah tekanan hidrostatik gitu ya, dari pembuluh arteri yang ada di sini menuju ke pembuluh limfatik, atau tekanan osmotik di sini terutama di bagian plasma, karena tekanan protein plasma itu kan, kalau teman-teman tahu ya, namanya osmotik itu kan perpindahan dari konsentrasi rendah ke tinggi melewati membran semipermeabel. Berarti di sini adanya protein plasma itu membuat suatu konsentrasi gitu ya, dari rendah kemudian menuju ke tinggi. Di sini yang rendah kemudian menuju ke tinggi, nah melewati membran semipermeabel. Nah, dua mekanisme tekanan ini yang kemudian dia akan mengatur komposisi dari cairan yang ada di dalam tubuh kita. Namun, peningkatan tekanan hidrostatik yang terlalu berlebihan atau bahkan berkurangnya tekanan osmotik di sini ini berkurang dari protein plasma yang ada di dalam pembuluh darah, itu kemudian dapat menyebabkan suatu akumulasi cairan ekstravaskular yang kita sebut sebagai edema tadi. Nah, penyebab edema itu apa? Banyak sekali ya, mulai dari peningkatan tekanan hidrostatik, kemudian dilatasi dari arteriola, kemudian reduksi dari tekanan osmotik plasma, kemudian limfatik obstruksi, sodium retensi atau retensi garam, dan kemudian salah satu yang sering terjadi itu adalah mekanisme inflamasi. Jadi ternyata inflamasi yang sudah kita pelajari kemarin itu dapat menyebabkan kelainan-kelainan di jaringan-jaringan yang lain juga. Dan itu nanti tergantung apakah bersifat
akut atau, nah di sini ya, dia bersifat akut atau dia bersifat kronis. Nah, penyebab edema ini saya ringkas. Yang pertama adalah peningkatan tekanan hidrostatik. Ini disebabkan oleh kelainan yang mengganggu aliran balik pembuluh vena. Kemudian ada penurunan tekanan osmotik plasma, di mana penurunan kadar albumin, protein albumin yang ada di dalam plasma, itu kemudian dapat mengakibatkan turunnya tekanan osmotik koloid dan hilangnya cairan dari sirkulasi darah. Kemudian ada istilah yang kita sebut sebagai obstruksi limfatik atau kita sebut sebagai penyumbatan. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah penyumbatan. Obstruksi atau penyumbatan limfatik ini akan terjadi apabila edema akan muncul dari mekanisme obstruksi ini atau penyumbatan ini yang kemudian dia akan mengganggu proses penyerapan atau reabsorpsi jaringan di rongga interstisial atau di rongga perut kita. Kemudian ada retensi natrium dan air. Istilah retensi ini artinya penyimpanan. Penyimpanan garam atau natrium yang terlalu berat dapat menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik dan dapat menurunkan tekanan osmotik. Nah, kalau kita lihat, nah di sini salah satunya adalah tekanan dari hidrostatik. Tekanan hidrostatik dari pembuluh darah tentunya itu kemudian dia akan menyebabkan gagal jantung. Gagal jantung yang ada di sini itu akan menurunkan aliran darah pada ren atau pada ginjal. Kemudian dia akan mengaktifasi renin angiotensin aldosteron sistem, di mana kemudian dia akan menyebabkan retensi natrium dan air. Nah, retensi ini yang berat ini dapat menyebabkan kelainan yang berupa gagal ginjal, di mana gagal ginjal itu dapat meningkatkan volume darah, dan disinilah edema kemudian akan muncul. Di sisi lain, penyebab-penyebab dari edema ini juga dari malnutrisi, kemudian dari penurunnya sintesis dari hepatik, kemudian ada nefrotik sindrom, di mana mekanisme ketiga ini itu dapat menurunkan plasma albumin, yang kemudian dia akan menurunkan tekanan plasma osmotik, yang juga dia berfungsi untuk memunculkan edema. Jadi banyak sekali sebenarnya edema ini, kenapa dia bisa muncul, dan agak sedikit unik dan karakteristiknya berbeda di setiap jaringan-jaringan tertentu. Nah, di sini saya akan berikan contoh bagaimana edema juga bisa muncul pada pulmonari atau pada paru-paru. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah struktur anatomi atau ilustrasi dari paru-paru. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, ini alveolusnya. Nah, kalau kita perbesar lagi, ini adalah struktur alveolus, di mana ada dua jenis alveolar ya, tipe 1 yang kemudian dia merupakan sel epitel, dan alveolar tipe 2 yang kemudian dia berfungsi untuk membantu mekanisme kerja dari alveolar tipe 1. Nah, di sini atau kita lihat ya, sel epitel atau lebih akrab dengan istilah pneumatosit atau sel pneumatosit. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman, tipe sel epitel tipis lapis yang kemudian dia akan menyusun struktur dari alveolus. Nah ini adalah struktur jaringan yang normal. Kalau teman-teman lihat, adanya edema itu kemudian menyebabkan suatu akumulasi cairan yang ada di dalam rongga atau di dalam lumen dari alveolus ini. Jadi kalau kita lihat di sini, cairan tersebut akan menumpuk banyak dan akan memenuhi isi dari alveolus. Nah, kalau kita perbesar lebih besar lagi gitu ya, dengan perbesaran yang kuat. Nah, di sini ciri-ciri dari sel epitel yang kemudian atau sel pneumatosit yang mengalami edema itu ditandai dengan pneumatositnya yang kemudian dia akan mengalami dilatasi dan penebalan. Kemudian di bagian tengahnya di sini yang harusnya merupakan lumen kosong, berfungsi untuk pertukaran atau gas exchange oksigen dan CO2 tentunya, itu kemudian dia akan terpenuhi oleh cairan-cairan ekstravaskular.
Nah, di sini ada salah satu contoh hasil riset atau penelitian mengenai ekspresi dari vascular endothelial growth factor gen yang kemudian dia berfungsi untuk menginduksi adanya edema pada paru-paru. Nah, kalau kita lihat yang normal mungkin agak terlalu putih, mohon maaf ya, ini saya ambil langsung dari jurnalnya. Nah, ini adalah yang normal. Kalau kita lihat masih banyak sekali rongga-rongga kosong gitu pada paru-paru, terutama pada bagian sel pneumatosit yang kemudian dia akan membentuk alveolus. Tetapi kalau kita lihat di sini yang kemudian dia akan mengalami edema itu akan terasa penuh gitu ya, sehingga paru-parunya itu akan terakumulasi oleh cairan. Nah, ini salah satu parameter-parameter yang kemudian bisa dijadikan sebagai salah satu indikasi adanya histopatologi atau kerusakan jaringan yang ada pada suatu organ. Pengalaman saya kemarin, saya juga pernah melakukan riset bersama mahasiswa menggunakan asap rokok. Kemudian kita lihat pada bagian alveolar paru-parunya itu juga akan menimbulkan suatu cairan pada paru-paru tersebut, dan tentunya pada bagian perlakuan atau tikus yang kami berikan asap rokok tanpa kita berikan antioksidan, itu ternyata jumlah sel yang mengalami edema atau pneumatosit yang kemudian dia akan mengalami edema itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dia tidak terpapar asap rokok. Nah, itu adalah salah satu contoh dari edema. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya edema saja yang kemudian menyebabkan kerusakan pada perdarahan? Tentunya tidak. Jadi memang masih banyak ya kerusakan-kerusakan pada jaringan yang dapat menyebabkan perdarahan tersebut. Nah, kalau kita lihat integritas dari pembuluh darah itu sering terganggu oleh adanya cedera atau adanya kerusakan pada jaringan ataupun pada selnya yang kita sebut sebagai efek trauma. Nah, proses ada suatu mekanisme yang kita sebut sebagai hemostasis. Ini berbeda dengan homeostasis. Proses hemostasis itu merupakan proses pembekuan darah atau blood clotting ya, teman-teman mungkin lebih erat istilahnya dengan blood clotting yang mencegah proses pendarahan berlebihan tentunya setelah kerusakan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya ada reaktif oksigen spesies atau ROS, kemudian ada stres oksidatif atau misalnya ada kecelakaan dan lain sebagainya yang membuat kerusakan pada jaringan. Nah, itu tubuh kita itu sebenarnya itu akan melakukan yang namanya proses hemostasis, yaitu proses pembekuan darah yang mencegah proses pendarahan tersebut agar darah tidak keluar banyak, kemudian tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal lagi. Fungsi utama dari mekanisme tersebut itu adalah menjaga keenceran darah atau kita sebut sebagai blood fluidity, sehingga darah dapat mengalir dalam sirkulasi dengan baik kembali ke keadaan normal, serta dia akan membentuk suatu trombus sementara atau kita sebut sebagai homeostatic trombus pada dinding pembuluh darah yang tadinya dia akan mengalami vascular injury atau kerusakan pada bagian endotel. Nah, ini adalah mekanismenya bagaimana blood clotting itu bekerja. Kemudian dia akan menutup pada bagian dinding pembuluh, membentuk suatu hemostatic thrombus. Nah, bagaimana mekanisme ini mungkin teman-teman sudah pelajari di pelajaran fisiologi hewan dulu ya. Tetapi mungkin saya akan sekilas ulang lagi agar kita paham bagaimana kemudian indikasi dari perdarahan tersebut. Homeostasis yang tidak adekuat atau istilah adekuat ini di dunia kesehatan itu adalah tidak memadai. Jadi memang terjadi proses homeostasis, tetapi dia tidak memadai, maka kemudian dia akan mengakibatkan proses perdarahan. Yang kemudian proses ini dapat mengganggu perfusi jaringan atau mekanisme penyerapan jaringan atau perpindahan jaringan, kemudian hipotensi, shock, kemudian yang paling fatal itu dapat menyebabkan kematian. Nah, di sini adalah mekanisme blood clotting, teman-teman mungkin sudah paham ya. Awalnya itu memang harus terjadi suatu kerusakan pada bagian sel endotel di pembuluh darah terlebih dahulu. Kemudian nanti platelet itu dia akan menggerombol atau akan mengumpul gitu ya. Platelet itu kemudian dia akan berkoneksi dengan connecting tissue gitu ya, kemudian akan membentuk suatu perlekatan. Nah, dia biasanya akan mengeratkan atau mengeratkan
eritrosit sehingga nanti kemudian terjadi fibrin clotting. Bagaimana mekanisme tersebut? Ya, di sini banyak sekali faktor, terutama platelet tersebut atau keping darah tersebut, trombosit tersebut, kemudian harus ada kerusakan. Kalau tidak ada kerusakan, maka tidak akan terjadi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian adanya plasma, karena di dalam cairan plasma tersebut ada faktor-faktor pendukung. Salah satunya adalah kalsium dan vitamin K, di mana itu akan memicu proses kaskade, gitu ya, reaksi enzimatis mulai dari protombin yang membentuk trombin, kemudian trombin akan memicu fibrinogen untuk membentuk benang-benang fibrin yang kemudian nanti dia akan mengklot atau membekukan pada bagian dinding yang terjadi kerusakan tadi. Nah, kenapa tadi saya mau ngomong, kenapa pembuluh darah yang tidak terjadi luka itu tidak akan mengalami clotting atau tidak mengalami proses pembekuan? Karena di sini di dalam sel yang normal atau endotel yang normal dia akan menghasilkan prostasilin dan nitrik oksida, di mana itu merupakan inhibitor atau penghambat dari agregasi platelet atau pengumpulan dari platelet. Nah, bagi sel yang kemudian dia tidak normal atau terjadi kerusakan, maka terjadi agregasi dari platelet yang kemudian nanti dia akan membentuk proses pembekuan darah atau clotting yang ada di sini. Gitu ya teman-teman semua ya, di mana kalau kita lihat di sini terjadi proses pembekuan darah. Nah, di sini kalau kita lihat menggunakan SEM, scanning electron microscope, itu hasilnya seperti itu. Yang kemudian terjadi reaksi enzimatis gitu ya, kaskade. Nah, di sini kalau kita lihat memang adenosin difosfat itu yang kemudian dia akan memicu tromboaksan gitu ya, antara protombin menjadi trombin, kemudian nanti merubah fibrinogen menjadi fibrin. Kemudian terjadi clotting yang ada di sini. Nah, mekanisme ini merupakan proses hemostasis yang berfungsi untuk menggantikan proses perdarahan secara spontan dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau akibat putus atau robeknya pembuluh darah. Hanya saja kalau ini terjadi secara berlebihan atau ada suatu kejadian patologis yang kemudian menyebabkan ini, mekanisme luka gitu ya, barulah kita tahu ini terjadi proses perdarahan atau kita sebut sebagai hemoragi. Nah, perdarahan itu apa? Kenapa kok terjadi proses perdarahan? Ya, karena ada ekstravasasi darah dari pembuluh darah gitu ya, keluar. Paling sering disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah atau gangguan pembentukan pembuluh darah. Siapa yang merusak tersebut? Banyak sekali faktor-faktornya, termasuk luka, luka bakar, atau misalnya luka dari benda-benda tajam, atau misalnya dari penyakit, infeksi dari bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya, itu juga dapat menyebabkan proses perdarahan. Berdasarkan besarnya vaskular yang rusak, ternyata hemoragi ini dibagi menjadi berbagai macam jenis. Nah, yang pertama ada hemoragi kecil, di mana berbentuk titik darah dan tidak lebih besar dari ujung peniti. Nah, ini paling baik atau paling bagus kita amati secara histologi atau histopatologi. Nah, kemudian ada purpuran atau hemoragi nokta yang memiliki besar lubang atau nokta yang mencapai kurang lebih 1 cm. Nah, ini secara pembedahan anatomis ini bisa kita amati. Kemudian ada hemoragi dengan spot besar lebih dari 1 cm. Jika di jaringan itu kita sebut sebagai ekimosis. Nah, kemudian ada ekstravasasi di mana hemoragi ini dalam jaringan yang sudah sangat-sangat menyebar dan banyak. Nah, hemoragi ini teman-teman semua erat kaitannya dengan stroke, mungkin teman-teman lebih familiar gitu ya. Jadi pecahnya pembuluh darah itu pun juga masuk ke dalam hemoragi. Nah, stroke dan hemoragi itu banyak sekali penyebabnya atau kausisnya, termasuk injury atau kerusakan gitu ya, terutama orang-orang lansia di atas 60 tahun itu struktur jaringannya sudah tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang masih muda, sehingga tingkat kerusakannya atau kecepatan kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan anak muda. Kemudian ada blood disorder gitu ya.
Kemudian ada hipertensi di mana tekanan darah yang terlalu besar itu kemudian dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Kemudian ada aneurism. Ini merupakan apa ya, pada otak gitu ya, terutama pada bagian dari dinding darah. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pecahnya kapiler ini juga kita bisa amati menggunakan kajian dari histologi. Nah, di sini teman-teman semua saya kasih contoh, cedera dan penyakit itu adalah penyebab utama dari perdarahan, entah itu dari hipertensi atau misalnya kerusakan langsung pada kapilernya, itu dia akan menyebabkan pendarahan. Cedera pada organ tubuh itu dapat menyebabkan pembuluh darah pecah walaupun tidak ada tusukan pada kulit. Jadi belum tentu bahwa pembuluh darah pecah itu harus dari luar. Misalnya dari tusukan jarum, luka sayatan, dan lain sebagainya. Itu belum tentu. Nah, contohnya itu adalah luka memar akibat dari pukulan keras. Itu ternyata kalau kita lihat dari dalam, itu juga dapat mengalami yang namanya perdarahan. Gitu ya, tadi sudah saya jelaskan berbagai macam jenis contohnya. Nah, ada trauma, kemudian di beberapa hewan itu ada infeksi dari agen infeksius. Contohnya misalnya antrak pada sapi atau panin adenovirus pada anjing. Ada bahan toksik yang kemudian dapat merusak endotel kapiler, terutama racun, asap, senyawa-senyawa toksik, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menjadi kajian teman-teman semua jika kalian ingin mengamati kajian secara praklinis dan ingin mengamati gejala toksikologi pada suatu jaringan pada hewan-hewan uji. Nah, ini bisa menjadi suatu parameter kerusakan jaringan. Kemudian ada faktor lain seperti aterosklerosis, di mana dinding arteri melemah terjadi pada kondisi kronis. Ada juga defisiensi vitamin C ya, bagi teman-teman mungkin pernah mengalami gejala gusi berdarah. Nah, ini karena teman-teman semua mengalami defisiensi vitamin C. Nah, ini salah satu contoh pada usus gitu ya, pada kolonik mukosa di mana terdapat trombositopenia gitu ya. Di sini hemoraginya pembuluh darah pada bagian permukaan mukosa lendir ya, yang harusnya hanya lendir saja tetapi banyak di bagian permukaannya banyak sekali darah yang pecah. Kemudian kalau kita lihat ini adalah fatal intracerebral hemorrhage. Ini kalau model seperti ini sepertinya pasiennya sudah mengalami kematian, karena kalau kita lihat pada bagian cerebral, pada bagian otak itu sudah mengalami pendarahan yang cukup fatal, ditandai dengan model yang seperti ini. Biasanya terjadi akibat kecelakaan. Nah, hemoragi, saya kasih contoh case report gitu ya, contoh studi kasus pada penelitian hemoragi yang disebabkan oleh Streptococcus equi, yang ini kemudian dapat menyebabkan pneumonia pada paru-paru anjing. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata memang Streptococcus equi ini dapat menyebabkan gejala pneumonia. Kalau kita lihat secara anatomis, ini adalah paru-paru anjing yang kemudian mengalami hemoragi atau pendarahan. Warnanya jauh lebih gelap gitu ya dibandingkan dengan paru-paru yang normal atau paru-paru yang dia tidak mengalami pendarahan. Jadi di sini cenderung warnanya jauh lebih gelap. Kemudian kalau kita melihat secara sekian histologi, ternyata saat kita warnai menggunakan hematoksilin eosin, itu sel-selnya mengalami inflamasi yang cukup banyak. Nah, ini adalah sel-sel inflamasi gitu ya, baik sel limfosit, kemudian dia sel makrofag dan lain sebagainya, itu memenuhi permukaan dari alveolar, yang kita tahu bahwa alveolar tadi itu merupakan rongga kosong. Nah, ada pewarnaan yang berbeda lagi. Di sini dia di riset ini dia menggunakan pewarnaan gram negatif, pewarnaan staining gram gitu ya. Nah, di mana di sini adalah gram positif. Pewarnaan gram positif ini kemudian melihat warna dari bakteri, melihat atau mewarnai bakteri tersebut, sehingga kalau kita lihat bintik-bintik kecil, nah itu merupakan bakteri terinfeksi yang menyebabkan pneumonia pada paru-paru anjing tersebut. Nah, ini salah satu contoh bahwa memang kalau misalnya kita amati itu tidak
Tidak tentu, oh ini hanya hemoragi saja. Tidak. Kalau modelnya infeksi, biasanya hemoragi itu juga akan kita temukan parameter lain, yaitu adalah inflamasi. Gitu. Jadi biasanya model-model parameter atau parameter dari jaringan, kelainan-kelainan jaringan intervaskularisasi itu kita akan lihat banyak sekali, karena ujung-ujungnya itu adalah kerusakan pada suatu jaringan atau kerusakan pada suatu sel. Nah, di sini salah satu contoh lagi bagaimana mengamati menggunakan hewan model untuk melihat gejala hemoragi atau pecahnya kapiler darah pada otak. Nah, di sini terlihat gitu ya, saat dipotong sectionnya gitu kan. Nah, di sini warnanya jauh lebih gelap dibandingkan dengan area yang normal. Nah, ini pengamatan menggunakan grass anatomi atau potongan secara anatomi saja. Nah, ini bedah dioperasi bedah ya. Jadi ini biasanya model seperti ini yang melakukan adalah dokter hewan. Nah, kalau kita lihat memang kita bandingkan antara jaringan atau organ yang kemudian dia mengalami hemoragi dengan yang tidak, itu jelas berbeda. Di sini warna merah darahnya kental gitu ya. Ini menandakan bahwa terjadi pendarahan pada bagian otaknya dibandingkan dengan yang tidak mengalami hemoragi. Jadi teman-teman mungkin sudah paham bagaimana hemoragi ini terbentuk dan ciri-cirinya ya, baik secara anatomi maupun secara histologi. Nah, selain hemoragi, ini adalah salah satu parameter yang terakhir untuk kelainan pada vaskular darah, yaitu adalah hiperemia dan kongesti. Mungkin beberapa referensi menyebutkannya sama, tetapi ada sedikit perbedaan antara hiperemia dengan kongesti. Perbedaannya di mana? Yang pertama, kita akan mencoba belajar mengenai hiperemia terlebih dahulu. Hiperemia dan kongesti ini merujuk pada peningkatan volume darah dalam suatu jaringan. Jadi kalau kita lihat pada suatu jaringan atau penampang histologi, itu kapiler darahnya, atau kan pasti darah itu berada di dalam kapiler darah itu volumenya lebih banyak atau lebih besar. Berarti indikasinya itu ada suatu pelebaran pada bagian kapiler darah. Nah, hiperemia itu berasal atau diartikan kelebihan darah pada suatu bagian di dalam tubuh. Hiperemia merupakan suatu proses aktif. Nah, di sini kata kuncinya adalah proses aktif. Ini diakibatkan oleh pelebaran atau dilatasi arteriola dan peningkatan dari aliran darah. Jadi kata aktif di sini itu ditujukan pada pelebaran dilatasi arteriolar dan peningkatan aliran darah yang secara fisiologi itu kemudian dimunculkan. Yang terjadi pada tempat-tempat inflamasi atau pada otot skelet yang kemudian dia bekerja. Jadi kalau pada otot skelet yang bekerja ini dalam keadaan normal, tetapi kalau misalnya dalam keadaan patologi itu biasanya muncul inflamasi terlebih dahulu, baru nanti kemudian akan mengalami yang namanya hiperemia. Jaringan hiperemik itu berwarna lebih merah dibandingkan dengan normal karena banyak darah yang teroksigenasi atau darah yang memiliki kandungan oksigen banyak. Nah, kalau kita lihat sketsanya, ini adalah keadaan pembuluh darah yang normal. Nah, hiperemia ini lebih besar kapiler darahnya. Dan kalau kita lihat, walaupun ini menggunakan ilustrasi, ini ditandai dengan warna merah yang cenderung lebih banyak, yang menandakan bahwa teroksigenasi. Namun, kalau kita lihat kongesti ini merupakan suatu proses yang pasif. Kalau hiperemia merupakan proses yang aktif, ini merupakan suatu proses aktif yang diakibatkan oleh gangguan aliran keluar. Jadi dia itu nggak bisa keluar masuk. Gangguan aliran keluar darah atau outflow dari vena suatu jaringan secara pasif ini kemudian mengakibatkan suatu penumpukan. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah ini di sini ada suatu gangguan menyebabkan terjadinya penumpukan dan darah itu tidak bisa keluar masuk, yang akhirnya terjadi suatu dilatasi atau pelebaran pada bagian kapiler darah. Nah, kongesti ini dapat timbul secara sistemik, contohnya adalah gagal jantung, atau dapat terjadi secara lokal. Jadi bukan suatu sistem lokal pada suatu area tertentu, contohnya adalah obstruksi pada vena tunggal. Jaringan yang kongestif ini memiliki warna merah kebiruan.
yang abnormal atau warna biru kan sian ya, sian itu kan biru. Nah, kita sebut sebagai sianosis yang berasal dari akumulasi Hb deoksigenasi, di mana konsentrasi oksigennya berarti lebih rendah dibandingkan dengan kita temukan ciri-cirinya pada hiperemia. Pada kongesti menaun atau kronis, perfusi jaringan yang tidak adekuat atau tidak baik gitu ya, dan kondisi hipoksia yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kematian sel dan menyebabkan atau memicu proses fibrosis pada jaringan. Nah, teman-teman semua, ini salah satu contoh pada paru-paru ditemukan adanya kongesti gitu ya, dan kemudian ditemukan hemoragi, di sini ada darah gitu, di sini ada suatu pelebaran dan trombosis. Nah, di sini trombosisnya terjadi di sini. Nah, kemudian ini adalah keadaan apa namanya hemoragi, dan ini adalah keadaan hiperemia. Nah, saya kasih contoh yang lain lagi. Ini adalah keadaan, ya walaupun sketsa ya, mohon maaf, ini adalah hepar atau hati yang normal, tetapi kalau hati atau liver atau hepar ya yang mengalami sakit gitu ya. Di sini salah satu contohnya adalah mengalami kongesti dan mengalami hemoragi atau pendarahan. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Terlihat warna agak sedikit gelap, ini adalah hemoraginya. Nah, untuk mengetahui hiperemia, kongesti gitu ya. Nah, pelebaran ini kalau kita lihat, nah di sini terjadi suatu pelebaran area. Nah, ini merupakan apa namanya akibat dari hemoragi dan inflamasi dari sel tersebut. Dan di sisi lain dia juga terjadi kongesti. Nah, ada berbagai macam contoh, tidak harus pada hewan-hewan tikus ataupun pada manusia. Nah, di sini ada riset gitu ya. Toxicity, behavioral change, and histopathological effect of deltamethrin on tissue. Nah, di sini dia mengamati pada nila atau nila tilapia gitu ya, tilapia nilotica gitu kan, Oreochromis niloticus, mohon maaf. Nah, organ yang diamati pada riset ini menggunakan gills atau insang, liver, brain, spleen, kidney, muscle, and skin. Jadi banyak sekali ternyata organ yang diamati. Deltamerin ini merupakan apa ini, sintetik gitu ya, senyawa sintetik yang ternyata dia mengkontaminasi ekosistem dan dia berpotensi menjadi senyawa-senyawa toksik. Nah, riset ini dia penelitian toksisitas menggunakan LC50 gitu ya. Kemudian diamati salah satu kajian histopatologinya. Nah, di sini teman-teman semua, ternyata proses pendarahan itu kalau lihat ikan ini ya, itu sudah terlihat gitu ya pada bagian mulutnya gitu, kemudian pada bagian insangnya dan pada bagian dari apa namanya pectoral fins-nya atau pada insang pectoralisnya itu sudah terlihat warna-warna merah. Ini berarti terjadi ke apa namanya kelainan, yaitu adalah proses pendarahan atau hemoragi. Bagaimana kajian histologinya? Nah, kalau teman-teman masih ingat anatomi dari insang, nah di sini adalah lipatan-lipatan insang gitu ya. Nah, fungsinya untuk gas exchange seperti pada paru-paru kita. Nah, ini adalah gambar histologi yang normal dari insang, ada lamela-lamelanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat ternyata senyawa toksik tersebut itu dapat menyebabkan lamellar fusion atau penggabungan lamelar yang harusnya terpisah, itu kemudian di sini dia menggabung. Nah, ini adalah lamellar fusion atau penggabungan lamelar yang akhirnya kalau kita tahu fungsi dari insang itu untuk gas exchange yang harusnya cuma selapis, dia tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak melakukan fungsinya dengan baik karena dia tidak membentuk suatu lapisan lamela tertentu. Kemudian di sini kalau kita lihat, barulah kita melihat hiperemia gitu ya pada tanda panah yang ada di sini. Nah, hiperemia yang ada di sini itu berarti pembengkakan gitu ya, pelebaran kapiler darah gitu kan. Nah, di sini terlihat secara jelas gitu ya, senyawa tersebut itu dapat menyebabkan hiperemia pada insang ikan nila. Kemudian penelitian ini juga mengamati pada bagian hati.
Nah, di sini adalah histologi hati yang normal. Teman-teman tahu ini adalah sel-sel hepatosit gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ternyata akibat dari exposure atau pemberian dari deltametrin ini, senyawa dari deltametrin ini kemudian dapat menyebabkan kerusakan gitu ya pada bagian dari hepar tersebut. Salah satu contohnya adalah degenerasi hidrofik. Jadi selnya ukurannya lebih besar dengan akumulasi cairan yang cukup banyak. Ukurannya besar-besar dibandingkan dengan yang kondisi yang normal. Ini yang kita sebut sebagai degenerasi hidrofik. Nah, saya kasih contoh yang lain lagi. Ini adalah penelitian atau riset effect of pomegranate. Pomegranate itu apa ya? Delima mungkin ya. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah buah delima atau pomegranate ini, Punica granatum. Riset itu tidak harus kita menggunakan ekstrak, tergantung dengan kajian kita. Karena kan ekstraksi juga ada proses pemanasan juga. Nah, di sini dia hanya menggunakan jus. Jadi lebih lebih mudah dan bisa diterapkan ke teman-teman semua. Nah, ini dia menggunakan jus yang kemudian diamati kajian histopatologinya pada kidney, liver, jantung, testis gitu ya. Akibat dari peroksidasi lipid yang diaplikasikan pada tikus. Nah, di sini kalau kita lihat memang banyak sekali konsentrasinya, tetapi kita lihat kerusakannya saja. Nah, di sini kalau kita lihat ini pada hati, taunya dari mana? Ini glomerulus gitu ya, teman-teman semua. Ini tubulus. Nah, kalau kita lihat ada suatu panah di mana panah yang tebal ini kondisi dia mengalami yang namanya hiperemia. Terlihat warna merah lebih menyala. Di sini warna merah lebih menyala, di sini warna merahnya lebih menyala. Ini adalah kondisi di mana ginjal tersebut dia mengalami yang namanya hiperemia atau pelebaran dari pembuluh darah yang secara tidak normal. Kemudian ada panah yang tipis atau panah tipis ini merupakan degenerasi pada tubular epitelium gitu ya. Ada degenerasi sel-selnya itu kemudian dia akan mengalami suatu kerusakan. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri teman-teman untuk melakukan riset apakah kerusakan tersebut jadi bukan hanya nekrosis, apoptosis, tetapi ternyata memang banyak sekali jalur patologis yang kemudian dapat menyebabkan suatu kerusakan pada jaringan. Nah, di sini pada hepar gitu ya, ini adalah rongga-rongga kosong sinusoid, kemudian di sini adalah sel vena centralis. Di sini adalah sel-sel hepatosit. Ternyata berbeda antar perlakuan. Nah, di mana kalau kita lihat yang diberikan perlakuan yang yang tipis itu sel-sel di sini dia akan mengalami degenerasi. Nah, sedangkan yang tebal itu sinusoid yang mengalami dilatasi atau pelebaran. Pelebaran ini juga merupakan ciri-ciri dari hiperemia tersebut karena sinusoid merupakan pembuluh kapiler yang kecil yang berada di dalam, ya walaupun dia bukan kapiler ya, tapi dia sejenis dari pembuluh darah yang berada di dalam hepatosit. Yang ada di dalam hepar. Di sekelilingnya ada hepatosit. Nah, kemudian di sini ada otot, dia otot jantung, dia melihat otot jantung gitu ya, dan ternyata sama juga ada sel yang mengalami infiltrasi. Nah, di sini ini adalah bintik-bintik ini beda ya selnya dengan sel-sel pada otot jantung, berarti ini merupakan sel yang mengalami infiltrasi. Istilah infiltrasi berarti dia mengalami inflamasi. Yang melakukan infiltrasi itu kan sel-sel radang. Makrofag, kemudian monosit dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tanda panah yang ada di sini ini merupakan jumlah sel yang mengalami nekrosis. Jadi resep ini juga menghitung sel-sel yang mengalami nekrosis, terutama adalah sel jantung itu sendiri atau sel otot jantung. Dan yang terakhir pada riset ini yang histologinya gitu ya, dia mengamati pada bagian testis atau organ reproduksi, berarti tikusnya jantan gitu ya. Nah, ini adalah tubulus seminiferus di mana terlihat
ini adalah yang normal atau yang kontrol. Kalau yang diberikan perlakuan itu kosong gitu ya, sel-sel spermatogeniknya cenderung kosong, berarti terjadi kerusakan pada sel-sel tersebut. Nah, itu saja yang bisa saya berikan, bahwa kelainan atau kerusakan pada jaringan vaskular itu banyak sekali, mulai dari akumulasi cairan ekstravaskular gitu ya, yang kemudian tidak bisa keluar dan dia terjebak, yang kita sebut sebagai edema. Kemudian ada suatu kerusakan pada pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah yang kita sebut sebagai hemoragi atau pendarahan. Kemudian ada suatu pelebaran gitu ya, tergantung secara fisiologis dia merupakan pasif atau aktif, kongesti dan hiperemia. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri suatu kerusakan pada jaringan gitu ya, yang kemudian nanti bisa dilihat lebih detail lagi apakah dia merupakan ciri-ciri dari suatu penyakit tertentu. Nah, teman-teman, dari sini kita sudah belajar banyak gitu ya, mulai dari sel yang kemudian dia akan mengalami inflamasi, kemudian kelainan pada vaskular darah, dan nekrosis ataupun apoptosis. Semoga bermanfaat apa ya, karakter-karakter atau parameter-parameter yang bisa teman-teman jadikan perbandingan ini merupakan sel yang rusak atau sel yang mengalami yang mengalami kelainan patologik atau kerusakan jaringan, yang kemudian nanti teman-teman akan bandingkan dengan sel-sel yang normal. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.